Kayaknya banyak curhat sama Ustadz juga udah banyak sih sebenarnya. Oh, kalau ini nggak ada udah Ustadz kita Kayaknya malah saya malah belum denger kayaknya ini ya kan. Yang banyak pengalamannya di sini nih. Iya kan, hijrah, cinta, ya kan. Kalau kayaknya ada hijrah, kita ingin berhijrah lebih baik. Tapi ada hati yang harus dijaga. yes. Ada cinta yang harus dijaga. Dan kayak agak dilematis gitu. Waduh, pilih mana ya? Tapi Ustadz pernah nggak ada yang curhat sama Ustadz memilih antara hijrah atau cinta tapi terpaksa memilih salah satunya, itu ada nggak? Kan ada juga teman-teman semuanya, ada yang hijrah sama cinta, ada yang sukses hijrah dan cintanya akhirnya sejalan. Ada juga mungkin yang harus yang sejalan, ada juga kan di tapi di itu tadi suka Curhatan ya. Ya ada banyak gitu. Banyak. Ya tadi masalahnya kadang-kadang ya hanya masalahnya cuma masalah waktu Anda. Kesadaran hijrah yang tidak bersama. Namanya kadang-kadang hidayah kan datang kapan saja ya. Ya kan, umpamanya datang pada sang suami kesadaran untuk berislam, istrinya belum. Ya itu aja udah masalah serius tuh. Iya. Atau sebaliknya. Tapi dulu saya lebih sering menjumpai, tapi dulu karena ini ya. Saya nggak tahu dulu karena dulu saya punya banyak pengajian tuh, pengajian ibu-ibu di antaranya. Itu terasa betul itu. Jadi ibu-ibunya tuh rajin ngaji. Wah, ngajinya itu seminggu bisa berkali-kali tuh. Dengan dapat ilmu Islam ideal gitu ya. Itu pulang lihat suaminya. Begini doang suami itu nih. Itu terasa ya. Terasa itu. Makanya terus saya pensiun jadi ustaz. Ustaz ibu-ibu. Jadi salim? Bukan, dia nggak ada salim. Ditangisin terus mas. Oh iya, terus. Iya, terus ya. saya berat ya gitu. Karena tadi. Iya. Gimana tuh? Tapi Kalau bisa kepengen dicurhatin terus itu. bisa nggak di luar ini? Mas, tapi menarik nih kalau bisa kita bilang kita juga kan mencoba untuk menjadi lebih baik lagi Mas ya. Tadi ya Ustaz, maksudnya kita mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Cuman memang dibilang tantangan juga ada, gitu kan? Ada tantangannya, ada perjalanannya. Menarik juga sebenarnya Mas Ari juga. Nah Ustaz, jadi dulu kalau kita lihat Mas Ari ini, wah, ya kan? Fiji, di mana-mana sepertinya ya kan. Jadi kalau ketemu, aduh. Dan ya dua-duanya kan di dunia entertainment juga. Cuman Masya Allah yang Ana lihat nih Mas, antum kan mulai gas. Apa identitas Islamnya lebih kelihatan gitu kan. Itu ada nggak sih yang apalagi kan ya bukan hanya istri antum sih, istri antum juga dulu kan nggak berhijab kayak gitu, yang nggak berkhimar gitu tuh. Pengen tahu sebenarnya Ustaz. Harus dibagi saya. Harus dibagi tuh. Hasilnya manfaat nih gua. Gimana tuh tantangannya? Dulu saya itu apalagi zaman metal kan. Metal. Itu saya tuh nggak pernah tidur kan. Mata tuh hitam. Waktu kan nge-metal kan. Iya. Mata dihitamin, kuku pada hitam. Kalau bangun nih juga hitam juga. Makan cumi. Udah gitu ya Bapak. Ya, di proses ketemu sama istri saya aja sebenarnya ada seperti hadiah dari Allah sebenarnya. Masya Allah. Tapi memang dalam apa namanya mendekat ke jalan Allah itu sebuah proses gitu kan. Maksudnya sebuah proses yang abis ini challenge ini gitu ya. Ternyata menikah sebagai suami istri enggak semata-mata cuma nikah aja selesai gitu kan. Ya dulu ngejalaninnya nikah ya happy aja, ada ini didik anak gede punya keluarga, cari nafkah, simple itu. Belum ada yang kita tuh mau kemana gitu kan. Sampai pada satu titik di mana kemudian saya sudah lagi ya proses belajar lah, saat itu lagi proses belajar. Karena ya ada saya dulu sebenarnya gini, termasuk orang yang suka kalau ada orang ngaji itu nyinyir. Saya dulu masuk itu. Jadi main analogian gitu, main logika-logikaan gitu kan.
Pelaudaran ini pasti kita ketemu sama teman saya yang suka berdialog itu. Tersentil dengan satu perkataan dia, saya rasa Apa tuh katanya Mas? ada lah pokoknya. Ada, oke. Salah satunya yang itu yang kalau misalnya Pak antum tiba-tiba meninggal sekarang, mau urus gitu banyak buat apa? Oh. Gitu salah satunya. Tapi setelah sepanjang obrolan kita, gitu, banyak hal yang di situ mulai sedikit demi sedikit, gitu kan, mulai belajar. Nah, belajar juga ngumpet-ngumpet, tadinya masih satu YouTube saya. Gitu. Jadi pokoknya apa yang saya mau belajar dikit-dikit, ngumpet-ngumpet kalau Kenapa ngumpet-ngumpet belajar? dulu lingkungan masih belum kondusif. Oh jadi kayak kalau belajar tuh kayak Malu gitu. Malu gitu. Ngumpet gitu. Kalau gitu tutupannya banyak banget sih. Oke. Gitu. Pernah pergi ke satu lokasi itu pakai sorban tuh kayak ninja gitu, ninja doang sama supir gue. Tapi emang supir gue juga suka ngajarin apa, dia juga apa ngaji juga. Si itu ya? Ujang. Ujang. Sekarang jadi guru ngaji di Bogor kan. Iya. Gitu, dia juga ngingetin juga. Bagus juga sih ibaratnya tanda kita kerja malah suka ngingetin. Nah, apa yang ngumpet, apa yang kelihatan cuma mata doang biar nggak kelihatan kan? Demi supaya citra diri nggak bergerak. Nggak dicie-ciein ya? Maksudnya kan, jadi kalau misalnya urusan dengan agama kan lain segmennya nih. Oke, segmen. Dia maksudnya buat jualan ya dulu kan gitu pikirnya kan. Iya. Satu momen istri sudah mulai ngeliat kayak ada yang berbeda nih sama suami. Gitu. Mungkin dia diskusi dengan temannya, laki lo agak mulai aneh nih, dia aneh nih udah ya. mulai gimana gitu kan. Misalnya nge-repost apa namanya sebuah kajian atau mungkin hikmah dari ustaz gitu kan. Oh ustaz, nggak bisa dia masuk kamar nih. Apa? Hijrah, lebay. Serius? Ini bini gue sendiri. Apa hijrah? Lebay. Gitu. Itu harga diri gila, gitu kan. Wah, gitu kan ya dari situ kan. Sedih banget itu. Asli. Sedih banget itu. Nggak kebayang. Gak lumayan. Jadi dulu kalau ada apa ngomongin mengenai hijab kontra aja. Dia ini kan orangnya nggak bisa maksudnya nggak mudah untuk diyakinkan. Melakukan sesuatu tuh harus dengan argumen yang jelas gitu. Dia yakin, oke, nggak main asal ngikut aja. Ini mau jadi diri sendiri nggak sih? Apa? Nggak gampang diyakinkan, akhirnya dia yakin nikah sama Mas Hari. Oh itu masalah selera. Makanya kemarin waktu ini intermezzo saya lihat masa beginian ada di rumah nih seleranya bini gua nih, aduh parah. Lu kan juga seleranya dia. Oh ya kan, kali ini doang ya. Kenapa harus berhijab segala macam? Dia punya argumen ternyata. Oke. Jadi dia bahkan udah menyiapkan link yang pendapatnya berbeda. Link-linknya dikirim. Jadi setelah saya link mengenai kajian mengenai hijab misalnya gitu, dia udah punya balasannya. Bisa saya mungkin posting tadi bisa B C D E F B C banget gitu. Misalkan ilmu saya masih kurang kan. Ini nge-recall-nya gimana ya balikinnya gitu kan. Nah, wah, Masya Allah, perjuangan saat itu. enggak mudah. Apa yang saya perjuangkan jadi nggak sederhana. Dan di sini udah Luar mulai, biasa nih, berarti. ketika saya udah mulai milih-milih kerjaan, tambah ini lagi. Kamu tuh kepala rumah tangga, mestinya kamu tuh cari nafkah, nggak boleh nggak usah milih-milih apa pekerjaannya. Gitu. Gitu. Dulu ada di satu acara yang menang buka rekening bank. Gitu kan kalau masih belajar, wah ini bahaya banget gitu kan. Akhirnya kita nggak ambil gitu kan misalnya. Dia udah mulai mikir, kok kamu udah mulai nolak-nolak kerjaan yang begini-begini sih gitu. Kerjaan kan aku ada kantor, bikin sendiri aja. Walaupun nggak besar yang penting ada gitu kan. Nggak gitu juga, kamu tuh milik masyarakat gitu kan ibaratnya. Kamu tuh harus netral kalau begini. Aduh, ini bukan masalah ini debat, diskusi. Nah ujung-ujungnya setiap ngomongin agama, ribut sampai dia keluar kata-kata, tahu nggak kalau kita ngomongin agama, kita tuh udah nggak cocok gitu kan. Itu kayak film India kan. Kawan nggak masalah? Di zoom tuh gitu. Sambil nggak ngomong gitu, suara mati. Semuanya gitu. Gitu kan. Astagfirullah. Apa
Aduh, udah jadi kayak drama, asli kayak drama. Enggak, soalnya mungkin urusannya nama sinetron. Oh iya, iya. Yang ngerti kan aneh gitu kan. Zuk, bukan. Ini sebenarnya tidak cocok sama saya. Makanya kan di sinetron ada gitu. Iya. Cuma ego loh. Iya. Dalam hati, situ nggak ngikut sama saya Laki-laki imam nih gitu kan. ya tinggal gimana mau panjang mau pendek gitu. Dia udah tantangin begitu. Pas dia tantang begitu, saya ngerasa waduh, jangan dilanjutin dulu. Ya, lagi. Mungkin ini yang salah caranya saya, Iya. gitu kan. Ngegas juga soalnya. Mungkin cara saya ya dulu nggak itu. Cara gua mungkin yang salah. Dia juga di backup banyak pemain. tim kreatif yang di belakang. Karena gua tuh orang yang beranalogi, bercari apa segala macam tuh berargumentasi. Gua ngerasa yakin gua buat ini sesuatu, gua karena udah yakin kan gitu kan. Sama dia aja mau berani, tapi dia ternyata punya banyak backup. Nah itu backup data segala macam. Data. Wah, dia pinter banget ya anak ini kan. Karena kita kemudian mulai step back lagi, udah mulai mikir, waduh deh, komunikasi aja gitu. Jadi saya sudah pasrah, saya komunikasi aja. Ya Allah, saya cuma pengen punya istri soleha. Apa sih yang salah gitu kan? Apa saya nggak pantas gitu kan? Di situ nggak ngurusin lagi saat beliau. Saya ngurusin anak-anak saya aja gini kan. Kalau ngajak ngingetin sholat, anak saya yang ngingetin. Masya Allah. Gitu. Karena kalau mas saya ribut takutnya, gitu kan? Jadi anak-anak dipakai nih. Anak-anak. Jadi kita nggak terlalu komunikasi saat itu. Yang urusan agama, nggak coba nggak komunikasi mengenai itu sementara. Di komunikasi ini kemudian saya ngerasa kayak kalau pengen punya si soleha, itu udah soleh belum? Itu ini ya kan? Akhirnya saya rapiin dulu ibadahnya tuh. Saya rapiin dulu, udah jangan ngurusin apa ibaratnya kayak nunjuk-nunjuk orang sih, kira sendiri belum gitu kan? Pelan-pelan segala macem, tapi tetap untuk ngingetin sholat sama anak-anak, gitu kan? Kemudian perhatiannya saya tambahin. Saya kan pas ngatuin Rasulullah ini orang yang romantis, gitu kan? Apalagi yang masalah tidur di balik pintu segala macam itu, waduh, berarti perhatian ini. Saya mulai perhatian kan. Kalau syuting, saya suka telepon kan. Lagi ngapain sekarang nih? Syuting, biasa gitu. Syuting juga gitu kan. Butuh apa gitu. Aku lagi break sebentar. Saya kirimin makanan apa gimana. Atau kalau saya pulang saya tanya gimana anak-anak. Gak ngomongin agama, saya lagi banyak pelatihan aja. Kamu ada yang jual tas mau nggak? Tas apa? Tas second. Enak aja. Kalau tas asli mahal nih. Tas saya kan di mana masa seneng gitu. Sekarang udah hari Rabu gitu. Nah, apa namanya? Dia tetap suzon kan? Oh suzon, lo ngapain nih? Ngapain gitu. kok tiba-tiba berubah gini? Curiga. Kok tiba-tiba jadi berubah gini sih? Cari perhatian ya? Enggak, saya lagi belajar jadi suami yang baik. Masya Allah. Rasulullah ternyata jauh lebih baik dari ini. Jadi selama ini saya yang salah, mohon maaf. Oh, saya salah. Lu masukin situ. Saya salah menerapkan sebagai suami, salah menerapkannya. Terlalu kayak apa keras tangan, terlalu otoriter, nggak ada komunikasi sama. Maaf, saya masuk banyak salah. Kita ngomong itu dulu deh. Udah jadi banyak perhatian nih, lebih banyak perhatian segala macam. Nah ternyata di situ mulai nyari tahu. Oh, lunak. Gitu. Saya juga baru tahunya pas acara saya gini. Dan dia baru cerita itu. Oh di situ ternyata gitu kan. Tapi dia mulai beli hijab. Ternyata saya juga baru tahu dari cerita sering. Kalau dia ternyata udah ngumpet hijab. Oh. Ngumpet tapi nggak kasih tahu saya, takut GR kan. Nggak tahu sama sekali. Sampai satu momen dia tuh kesiram air panas. Jadi lagi dia kan multitasking Ustaz. Dia bisa ngelakuin kesatuan make up sambil goreng. Multitasking, kalau wanita gitu ya. Itu gorengnya di kamar atau make up di dapur? Bukan dapur. Misalnya lagi numis sambil gendong anak gitu kan, nggak bisa dari itu lah. Jadi kebetulan karena lo lagi mau ada pernikahan. Beliau jadi panitianya. Pada pernikahan saudara, orang tua ke Jakarta gitu. Dia bilang, dia kan suka bikin kopi, tapi yang fisik itu yang air matang diseduh. Lo bikin itu buat papa, gitu, papanya dia. Sambil ngobrol, waktu itu mau ke ulang tahun anaknya temen, malamnya baru ke resepsi. Bikin kopi gitu, sambil make up, sambil ngobrol, datang air baru matang. Tetap gitu, nggak lihat atau gimana, ke sampluk. Apa tuh bahasa sampluk tuh ke
apa? Senggol tangan. Senggol gitu, kesiram, jebret, pas darurat buka kulit ikut semua. Allah, astagfirullah. Kayak pas mangga gitu. Buka semua. Wah, di situ ada yang something wrong nih ibaratnya kan gitu kan. Maksudnya apa kita yang salah apa segala macam gitu. Saya bingung ketika dia macam itu bisa ketemu di depan saya kan ada asisten saya. Kenapa nggak disiram ke situ gitu kan? Kenapa tuh maksudnya kenapa nggak disiram aja ke dia gitu? Lalu serius. Serius. Bukan. Serem ceritanya. Pada. Oh iya. Nah, ketika berjalan ke rumah sakit, ternyata dia ada pikiran sendiri untuk rumah sakit itu. Beberapa hal yang ternyata dia sudah lakukan semalam sebelumnya, sebelum siangnya bikin kopi itu. Jadi pas di rumah sakit kan bentol-bentol. Itu harus dipecahin, Allah. harus dipecahin dan bisa serius. Aduh. Harus bisa satu-satu tuh. Tas gitu kan. Aduh itu perih banget. Itu Anda bisa digantiin, saya suruh asisten saya. Belum. Bukan, kita juga nggak berani. Jadi untuk dipercaya Ya Allah. itu sesuatu yang tantangan berikutnya buat. Iya. Habis itu kan dilipat, dibungkus lagi pakai plastik yang itu tuh. Kelihatan, jadi kalau misalnya masih infeksi itu masih lengket di kulitnya itu, di plastiknya itu. Kalau udah kering lepas gitu kan. 3 hari udah ada yang kering, dibuka lagi, dia pengen dikupas lagi. Jadi serius. Itu di momen itu dia ngerasa mikir bahwa malamnya kan semestinya dia jadi panitia pernikahan mau kompakan pakai hijab. Hijab pas dia pakai, dia nggak pantas aku pakai hijab. Simpen. Dia di sini mikir, Allah ini negur. Gitu. Apa ini apa ditegur cuma apa namanya begini aja nih, apalagi kalau ini apa namanya ditegurin ngapain kayak aku begini ada apa gitu kan. Itu baik. Nah ketika itu saya duduk sebelah dia gitu ngobrolin lagi mengenai apa ada rola itu di TV itu tayangan kok bisa mirip dengan apa yang saya omongin, kayak slideshow, kayak disediain PowerPoint gitu. Padahal kita nggak kompak sama TV-nya kan. Gitu. Saya ngomong apa ada kejadian public figure yang kecelakaan apa gitu kan. Ada kejadian apa, saya ngomongin ini keluar lagi berita bisa sama gitu. Dan di situ berubah. Beliau jadi lembut apa yang saya omongin menerima sampai akhirnya ujung-ujungnya bahwa saya mau keluar dari pekerjaan saya. Saya nggak sampai sejauh itu Sampai dia langsung ngomong. Dia mau gitu. Saya nggak sampai nggak nyuruh dia keluar segala macam, yang penting dia mau rapat dulu aja, gitu aja. Tapi ketika sudah resign mungkin saya aja bombong mungkin bisa rapat. Nah, saya pikir bercanda. Nggak tahunya ketika dia selesai, udah pulang ke rumah, mulai kerja lagi, dia udah mau tarain itu. Ya sudah terserah bebas aja gitu. Tapi itu pekerjaan udah 9 tahun kan, udah 9 tahun. Jadi countdown-nya ke hari terakhirnya dia ternyata dia baper masih. Aku 10 hari lagi, gitu kan. Minggu lagi. Aku di besok lagi, gitu kan. Ya udah kalau kamu belum ini ya, aku nggak maksa, suka kamu nggak, aku udah yakin. Gitu, yakin tuh masih gitu kan. Karena besok kita temenin besokannya untuk datang kita support lah ya, kalau memang nanti kita tetap support lah gitu untuk keputusan kamu, apapun keputusan kamu gitu kan. Udah syuting segala macam, disupport sama teman-temannya lagi kan. Tambah ya jelas ngomong apa gitu. Ya udah kalau misalnya nggak kuat itu tanggal 30 Desember saya ingat 2011. Terus tanggal 31 Desembernya saya ajak keluarga saya, keluarga istri, liburan di Bandung biar lupain aja. Soalnya dia kalau nonton TV acaranya itu baper lagi. Ngeliatin lagi acaranya baper lagi. Karena udah lah kalau emang kamu belum ini ngomong aja, nggak apa-apa. Belum, yang penting intinya ini udah penting udah mendekat ke arah. Ya. Setidaknya hatinya udah ini ya. Tahun baru di Bandung. Besokan saya ajak makan siang, nggak keluar. Pas keluar udah pakai guru. Saya, ya Allah, kamu sekarang
berjilbab saya bilang, berjilbab. Kata-kata pertama gua dari dia, Mas. Jangan diposting. Suami itu kamu posting. Semua keluar langsung ikut kali Mas. Jangan diposting. Soalnya gini, kamu berhijab, bentar. Soalnya baru kemarin resign, sekarang udah berhijab gitu. Nah, kan kesadaran nanti saya maksa-maksa kan gitu kan. Tapi itu apa namanya? Di situ saya ngerasa bahwa bukan saya yang bikin, kita Allah nyiptain kondisi. Iya, Saya gitu. Saya mau coba berapa lama itu ribut terus nggak ketemu gitu kan. Ketika saya nyiur kan jalan Allah, jalannya dibuatin sendiri gitu seolah-olah gitu. Tapi menarik Sat. Jadi waktu anak ke rumah Mas Hari, kan ada satu konten yang anak buat sama Syiran itu ya ke rumah Mas Hari. Kan ada air kursi tuh. Waktu baru masuk pintu Mas Hari ada air kursi kan. Anak tanya, loh, kenapa? Anak tanya alasan. Mas Hari, Benita ini kenapa nih masuk langsung air kursi? Yang kagetnya bukan Mas Hari jawab, dia jawab adalah Benita. Karena ini menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Dan itu cukup ini juga. Benita yang ngomong nih gitu. Bukan gue ya. Kalau gue kan enggak. Ya identitas muslim, biar orang tahu kami adalah seorang muslim di sini. Wah itu ajib tuh, keren itu. Itu jauh dari dia dulu. Iya maksudnya kan kalau Coba, dengan ya. ceritanya antum ya tadi ya, maksudnya bagaimana beliau sekarang gitu kan. Dan sekarang kita tanya sama Ustadz gitu ya. Waduh. Karena maksudnya Ustadz, bagaimana tadi ada beberapa poin sih Mas, tapi ada satu poin yang ajib kalau menurut saya adalah ketika beliau udah berusaha keras, memang terkesan keras gitu ya, tapi ketika balik dan berdoa kepada Allah, ini mungkin satu poin yang sangat kita lupakan mungkin Saya saja. langsung Mas Ari cerita tuh. Jadi waktu cerita ya Allah, saya cuma pengen punya istri soleha Iya. ya. Apa saya nggak pantas gitu kan. Kemudian tiba-tiba keluar dari kamar terus sudah yang muncul tuh udah dari surga lah gitu ya. Iya kan gitu kan. Mengejutkan gitu. Jilbaban gitu. Mas Ari cerita tuh saya langsung ingat kisah ini. Kisah apa? Ini kalau masalah hijrah ya. Iya. Ingat ini kisah ibunya sahabat Abu Hurairah itu. Oh iya. Nah, kan sahabat Abu Hurairah itu kan sahabat Nabi, sudah masuk Islam ya kan, yang nantinya menjadi orang yang perawi hadis paling banyak pada sahabat. Itu kan ibunya, jadi anaknya nih Abu Hurairah ini sudah masuk Islam, ibunya itu tukang menghina Nabi. Iya. Jadi kalau Abu Hurairah pulang itu wah habis Islam dicaci maki sama ibunya di depan Abu Hurairah dengan sengaja. Oh, pokoknya diajak Nabi dihina, Islam dihina itu. Enggak nangis gimana tuh Abu Hurairah kan? Oh, dia begitu cinta Islam kemudian pulang kayak gitu. Makanya kemudian dia sudah gimana lagi, caranya apa lagi gitu. Ya, datang ke Nabi, yang dilakukan apa? Minta doa. Masya Allah. Ya Rasulullah, doakan ibu saya, semoga dapat hidayah. Nabi doanya sih, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk pada ibunya Abu Hurairah. Itu makanya kita tuh tidak pernah tahu bagaimana doa itu bekerja. Orang minta aja sama Allah gitu, tentang hijrah, tentang cinta, tentang keluarga, tentang anak, tentang pasangan. Minta aja sama Allah. Curhat aja gitu. Iya, curhat aja sama Allah gitu. Kita ini nggak tahu bagaimana doa itu bekerja. Yeah. Abu Hurairah pulang, sampai pulang itu kemudian izin ketemu ibunya bilang tunggu sebentar di situ, jangan masuk dulu. Abu Hurairah curiga kok ada suara air gemericik mandi gitu. Gitu selesai ibunya keluar tuh orang Mas. Ibunya keluar itu dalam keadaan habis mandi, merapikan pakaian, mengucap 2 kalimat syahadat. Oh, nggak nangis gimana Abu Hurairah kan? Iya, iya. Datang lagi ke Nabi, nangis di depan Nabi. Tahu syukurnya gitu. Jadi dengerin kisah ini saya ingat betul, Masya Allah ya gitu. Agak mirip nih. Betul ya? Keluarnya udah begitu juga. Iya, kayak gitu. Ya, karena selama ini juga kita kan selalu melakukan ikhtiar terus kan, kerja keras apa segala macam, tapi melupakan doa. Kan semuanya milik Allah kan. Jadi gini, ada 2 hal menarik yang saya tangkap dari kisahnya Mas Ari itu. Ada memang tadi tema doa ya, itu paling mahal. Karena kalau urusannya hati nih Mas, hati itu bukan urusan kita Mas. Itu inna qulubal ibadi baina asabi'ir rahman kata Nabi. Hati hamba itu ada di tangan Allah SWT. Yuqallibuha kaifa yasha. Makanya
hari ini benci, ternyata besok cinta banget ya. Waduh. Gitu. Itu maksud kita nggak pernah tahu itu. Makanya mintanya sama Allah gitu. Iya, iya. Mintanya sama Allah itu urusan hati. Jadi kalau ada yang apa itu yang belum sukses meraih hati orang itu disujudi selesai. Masya Allah. Iya. Emang ada Mas Adi? Ya, Belum. jadi ada gimana? Takut kebanyakan. Waduh, mulai. Ini live loh. Apa tapi Wisnu juga unik kan? Wisnu termasuk unik karena apa? Wisnu ini lebih awal dibanding saya untuk urusan. Iya. Waktu beliau berubah aja kita ngeliat cepat mikir juga ngapain juga gitu kan, sempat kepikiran itu juga dulu juga pikiran gitu Ji. Ini ngapain sih Wisnu pakai jadi anak pengajian gini sih gitu kan. Awalnya juga kan dulu gua suka kritisi gitu kan. Nah pasti terjadi pergolakan itu. Benar. Dengan itu juga pasti nggak mudah dilakukan, juga nggak mudah, apalagi satu sinetron bareng-bareng dulu kan, Kerja bertahun-tahun bener bareng ya kan. Teman apa partnernya dinikahin kan gitu, jadi sinetronnya sukses karena apa? Sinetron itu seolah-olah kayaknya perjalanan cinta mereka itu nikah beneran. Itu masih hijrah apa masih sinetron gue sih? Saya yang suami istri Iya. kakak adik kan, Nah. Adam sama Hawa suami istri kan, sama keluarnya jadi kakak adik kan, apa Adam akaknya Hawa. Astagfirullah. Itu ada artinya. Ada artinya. Artinya karena anak laki-laki pertama saya namakan Adam. Jadi kan manusia laki-laki pertama kan Adam. Iya. Ya kan, perempuan pertama kan Hawa. Jadi yang lahir kedua Hawa. Oh ini anak pertama perempuan aneh gitu kan, namanya Hawa. Lebih ke situ sih sebenarnya. Beliau selalu pilih yang pertama. Ini laki-laki pertama. Ini Jangan sampai ada Wizard-nya. mulai batu-batu. Ya, anak takut ini kan pencerahan ya, Masya Allah. Sampai rumah kita agak takut masuk kamar. Masa tidur di kasur bareng kucing kan? Nah, ada satu poin lagi tadi Mas. Ya, Yang menarik ya. nih. Kalau doa dan kita nggak tahu gimana doa bekerja kan. Allah yuqallibu kaifa yasha. Allah tuh membulak-balik hati orang, kita nggak tahu. Gitu kan? Tapi ada satu poin lagi yang menarik adalah usaha manusiawinya Mas Ari. Iya. Saya tertarik banget dengan Mas Kelembutan. Ari tidak lagi bicara tentang agama. Nggak lagi ngegas tadi itu, ya kan? Karena buktinya ngegas malah jatuh semua itu. Iya, iya, benar. Iya. Menariknya adalah memberi perhatian. Masya Allah. Memberi perhatian itu memang kalau itu sih Masya Allah ya. Quran sendiri, dari Quran sendiri kalau bicara tentang cinta, memberi perhatian, itu banyak contoh yang menarik. Ya. Banyak contoh menarik. Nabi Muhammad tuh ahlinya kalau itu. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Memberi perhatian, Mas ya. Makanya istri saya tuh komplain, kok kamu gak seperti yang dulu gitu. Jadi ibaratnya nelayan udah dapet ikan gak mancing lagi. Waduh. Tapi itu jadi kesulitan ini jadi precious buat kita kan. Ya. Jadi buat kami tuh precious karena kita nggak mudah nih melakukan ini. Gitu. Ini proses yang nggak cuma seminggu 2 minggu nih, bulan-bulanan gitu. Proses ini pun nggak langsung tiba-tiba jadi gitu. Dan kesulitan inilah yang bikin kita jadi menghargai proses itu. Ya. Gitu. Jadi justru jadi cerita buat kita, jadi cerita yang kita bisa sampaikan ke teman-teman, jadi sesuatu yang bisa kita bagikan bahwa nikah itu ada momen yang tentunya juga kita tuh nggak cuma buat kita hidup bareng, enggak gitu kan. Memang ada misinya, kita harus ajak dia yang lebih baik, dan itu ada masanya kita pun harus dicoba gitu saja bagaimana hal itu gitu. Nah itu setelah dia berhijab saya itu seperti punya istri baru. Iya benar. Hambung. Maksudnya orang yang berbeda. Iya. Berbeda gitu kan. Sebuah sensasi yang berbeda gitu. Maksudnya, wih saya berhijab. Dia asal 20 bulan-bulan itu saya ngasih, saya ngeliatin aja gitu. Hijab nih gitu kayak something yang gimana sih orang pengen terus dia lakuin gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kayak jatuh cinta lagi gitu ya. Oh, Kayak jatuh cinta lagi sebelumnya. Apa? Enggak,
Jajak ya. Iya, iya. Something new. Something. Kan ada orang kalau pernikahan monoton gitu, bosan gitu aja. Ini seperti diberikan sesuatu something new yang merefresh hubungan kita kan. Masya Allah. Itu menarik Mas. Ini gratisan loh ini. Gratisan gimana tuh Ustaz? Nah ini gratisan dari Allah loh ini. Oh, Masya Karena Allah. gini kan, banyak orang yang tadi saling mencintai itu, tiba-tiba mereka bicara cinta tuh kayak sesuatu yang sudah tadi lah, kayak nelayan dapat ikan dari laut, dapat ikannya udah gitu kan, gitu kan. Lama-lama layu juga tuh tanaman yang disiramin tuh, gitu kan. Cinta itu tambah usia apa segala macam. Padahal di Muhammad kan, gitu kan, cinta tak kenal usia itu kan. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Nabi SAW dengan istrinya bicara tentang cinta, menunjukkan perhatiannya, kasih sayang segala macam itu nggak kenal usia loh. Ya. Ya sampai Nabi SAW, iya itu luar biasa. Dan gimana enggak lah, istrinya itu sampai punya kenangan sampai menjelang Nabi wafat. Iya kan, kan Rasul kan karena istri yang paling dicintainya itu adalah Aisyah gitu loh. Karena kan ketika beliau sakit kan beliau minta dirawat di rumah Aisyah. Nabi minta izin ke istri-istri yang lain kan. Kata Nabi minta ngasih syarat, bisa nggak saya dirawat di rumah Aisyah. Istri lain memahami juga dan mengizinkan itu. Itu luar biasa. Begitu Nabi kan nanti meninggal di pangkuan Aisyah kan. Kan bayangin deh, sampai meninggal aja romantis gitu loh kan. Gitu deh. Gini mas saya, coba deh, mana yang lebih indah, meninggal di pangkuan istrinya atau meninggal di ICU dengan semua alat? Allah. Oh iya. Beda kan, beda banget kan. Dan itu, itu artinya ada upaya yang luar biasa. Dan Aisyah tuh punya kenangan gitu. Karena waktu Nabi sudah menjelang meninggal itu kan Nabi itu senang sekali bersiwak ya, bersihin gigi, bersiwak. Itu pas lagi masuk ke rumah Aisyah itu saudara laki-lakinya Aisyah itu lagi bersiwak itu. Nabi lihat itu siwak. Maka Aisyah tahu Nabi bikin siwaknya, dipotong dua tuh, siwaknya dipotong dua, dibersihkan terus dikasih ke Nabi. Terus Nabi Aisyah bikin dulu, kemudian Nabi bersiwak dengan itu dikenang oleh Aisyah. Kenangannya adalah bahwa kenangan terakhir sebelum Rasulullah wafat itu adalah bertemunya air liurku dengan air liur beliau. Itu ada kenangannya, dikenang gitu kan, itu bekas digigit mas, digigitin Nabi SAW. Artinya gini, yang saya bilang gratisan tadi itu, Allah memberikan momentum untuk Mas Ari itu. Kan umpamanya kalau Mas Ari mencintai istrinya yang dulu, yang pertama dulu kenal ya, di dunia tak berantah itu, ya kan itu kan. Itu kan jaga cinta yang untuk sekian lama itu nggak mudah, nggak mudah. Belum lagi kalau ada aral merintang menghalangi cinta kita itu nggak mudah. Nah Allah berikan sebuah momentum itu namanya hijrah tadi itu. Jeger gitu, begitu istri jilbaban, Mas Ari kayak ini wanita baru yang saya kenal gitu. Ada cinta baru. Gratisan itu gratisan tuh Mas Ari, nggak perlu istilahnya, nggak perlu jagainya itu ngasih hadiah, ngucapin apa, perhatian pasti gitu. Gitu ya. Dengan kemudian makanya menarik bahwa ini menarik tentang hijrah. Maka penting kita menjadikan dan memaknai hijrah sebagai cinta baru. Masya Allah. Cinta baru. Cinta baru itu namanya hijrah. Masya Allah.